Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pemirsa, kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga Jakarta. Pulang ke rumah ya! Saya juga mau pulang. Ya, mau ya? Ya! Bangun! Udah 1 jamnya! Kenapa gak bisa pulang di rumah? Macet. Hanya macet? Ya. Jika macet sedikit seperti itu ya. Tapi tidak ubah sekali. Kenapa? Jika aku marah ke siapapun, gak bisa ubah. Yes. Ini Indonesia ya? Kemacetan parah membuat warga asing ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam lamanya. Namun akhirnya ia hanya bisa pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tidak bergerak sedikit pun. Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Pemirsa, di Lantas Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak puluhan personil untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Peti Kemas NP City One.
Ya, hingga Jumat malam masih terlihat antrian panjang satu jalur kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan Peti Kemas NPCT1 Koja, Jakarta Utara. Meski masih terjadi antrian, sejumlah pengemudi truk mengaku kondisi tidak lagi semacet seperti Kamis kemarin. Di Lantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 79 personil untuk mengantisipasi antrian 5.000 kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Tanjung Priok esok hari. Masih ada kemacetan atau enggak, Pak? Hari ini kami mendapatkan informasi, ini kan ada beberapa pelabuhan ya. Salah satu di antaranya JCT, ya, salah satu di antaranya JCT. Kami mendapatkan data yang sudah dirilis itu ada 5.000 kendaraan yang akan masuk. Ini tentunya kita prepare, kita persiapkan, termasuk juga kita berkoordinasi dengan Korlantas untuk bisa mengimbau ataupun membatasi perjalanan ataupun pergerakan truk-truk yang akan masuk dari Yapek, termasuk dari itu. Ya, ini kita atur sedemikian rupa supaya mereka bisa datangnya tidak bersamaan, sehingga ada flow, ada jeda waktu proses mereka masuk ke dalam. Pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka.
Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Madi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan.